Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membahas soal tentang matematika dan begini soalnya. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus mx plus 16 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 beta dan alfa beta positif, maka nilai M sama dengan, di sini ada pilihan gandanya A-12, B-6, C6, D8, E12. Baik, kita langsung saja untuk kita tahu bahwa akar-akar persamaan itu seperti begini. Misal saya punya x kuadrat min 6x plus 12 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akarnya itu kita faktorkan dari persamaan ini. Jadinya x min coba di sini sini 6. Di sini 7 ya. Saya misalkan sini 7x x kuadrat dikurang 7x plus 12 sama dengan 0. Jadinya sini x kita faktor x kurang 3 dengan terus x kurang 4 sama dengan 0. Didapatkanlah di sini x min 3 sama dengan 0 dengan x sama dengan 3. Kemudian kita ambil sini lagi x kurang 4 sama dengan 0. Jadinya x sama dengan 4. Yang ini x1, yang ini x2. Inilah akar-akar dari persamaan x kuadrat kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Akar-akarnya itu memiliki dua, yaitu x1 dan x2. Ini yang dimaksud dengan akar-akar dari persamaan ini. Itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga kalian paham. Bagaimana dengan soal yang seperti ini? 2x kuadrat plus mx tambah 16. Kita tulis sini ya, biar lebih mudah. 2x kuadrat tambah mx tambah 16 sama dengan 0. Di sini kan kita tidak bisa memfaktorkan karena ada salah satu koefisien dari ini belum diketahui, alias dalam bentuk variabel. Untuk dari itu kan pertanyaannya juga kan dicari nilai M-nya. Jadi di sini kita langsung menuju rumus, di mana rumus itu sama dengan alfa plus beta sama dengan min b per a. Ada juga alfa kali beta sama dengan c per a. Bagaimana kita tahu rumus begini? Di sini kita tahu dari persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sinilah rumus dari suatu persamaan atau persamaan dasarnya. Lihat baik-baik. Sini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita lihat dari sini. Sini kan misalkan ini kan 2x kuadrat. Jadi a-nya berapa? A-nya koefisien dari x kuadrat sama dengan 2. Terus kemudian b-nya koefisien dari x sama dengan m. M ini sebetulnya berupa
angka atau nilai yang berupa nilai atau angka. Maka dari itu B ini adalah koefisien dari X yaitu M. Kemudian C-nya konstanta sama dengan 16. Nah, kita lanjut dengan menggunakan rumus ini. Kita lanjut menggunakan rumus ini, di mana di sini ada alfa dan beta. Kan kita udah tahu dari mana kita dapatkan B, A, dan C-nya, atau A, B, dan C-nya, karena dari rumus dasar dari persamaan dasar itu bentuknya seperti begini. Maka didapatkanlah A, B, dan C. Di sini A, ini B, dan ini C-nya. Terus lantas bagaimana dengan alfa dan beta? Alfa dan ini merupakan akar dari persamaan. Sebetulnya alfa dan beta ini bisa X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, atau juga yang ini X1 kali X2 sama dengan C. Nah, alfa dan beta ini sebetulnya akar-akar dari persamaan, karena kan ditanyakan sini kan alfa dan beta, jadinya saya tulisnya alfa dan beta. Ini merupakan akar-akar dari persamaan alfa dan beta. Kita bisa juga misalkan alfa dan beta ini X1 dan X2 atau apalah gitu, karena mereka ini hanya merupakan akar-akar dari persamaan. Terus bagaimana bisa timbul dari operasi penjumlahan plus di sini? Kenapa enggak kurang, enggak kali? Nah, kita cari tahu dengan menggunakan sistem pemfaktoran seperti begini. Misalkan kan ini kita dapatkan kan 3, 4. Nah, kita anggap alfanya 3, betanya 4. Berarti kalau di sini alfa tambah beta sama dengan min B per A. Alfa beta berarti 3 tambah 4. Sini min B-nya berapa? Sini B-nya kan negatif 7. Kan di sini kan antara negatif. Berarti negatif 7 per A. A-nya berapa? A sama dengan 1, koefisien dari X kuadrat. Dan 1. Jadi 3 tambah 4 berapa? 7. Dan ini negatif, jadi positif 7 dibagi 1 sama dengan 7. Kan sama jadinya. Begitulah asal muasal dari operasi penjumlahan maupun pengurangan. Baik, maka dari itu rumus alfa plus beta atau X1 plus X2 ini, atau enggak alfa kali beta atau enggak X1 kali X2, itu merupakan rumus untuk mencari nilai-nilai akar dari ini dan ini. Oke, kita balik lagi ke soal. Soalnya kan begini, 2x kuadrat plus mx plus 16 sama dengan 0. Terus alfa dan beta itu positif. Nah, jika alfanya sama dengan 2 beta. Oke. Kita pakai yang rumus yang pertama ini, alfa plus beta sama dengan min B plus A. Nah, kita pakai rumus pertama. Nah, min B alfa. Karena alfa, lihat baik-baik keterangan dari soal, alfa sama dengan 2 beta. Jadi alfa ini kita misalkan 2 beta, berarti sini alfa sama dengan 2 beta tambah beta min B-nya berapa? B-nya itu M. Terus A-nya sama dengan 2. Di M per 2. 2 beta tambah beta. Ini koefisiennya 2, ini 1, berarti 2 tambah 1 3 beta. Maaf ya, agak kemudian negatif M. Kita pindah ruas, jadinya 3 beta dikali 2 sama dengan 6 beta min M. Berarti beta sama dengan
min M per 6. Didapatkan beta sama dengan min M per 6. Kan sampai sini kan kita masih belum tahu nilai M nya berapa. Berarti kita lanjut menggunakan rumus yang kedua, di mana rumus kedua ini alfa kali beta sama dengan C per A. Nah, kali beta dengan C per A. Kan kita lihat keterangannya, kalau alfa itu kan sama dengan 2 beta, jadi sini 2 beta dikali beta sama dengan C nya berapa? C nya sama dengan 16, A nya sama dengan 2, jadi 16 per 2, jadi 2 beta dikali beta, jadinya beta kali beta sama dengan beta kuadrat, jadinya 2 beta kuadrat, 16 bagi 2 sama dengan 8. Karena di sini ada pangkat kuadrat, kita pindah ruas, jadi di sini jadi akar, jadinya di sini 2 beta. Terus akar 8, akar ini dari perpangkatan sini kita pindah ruas ke sini, jadinya akar 8, jadinya 2 beta. Kita cari dulu nilai dari akar 8 sama maaf ya, maaf, ada terjadi kesalahan di sini. Karena di sini 2 beta kuadrat sama dengan 8, kita pindah ruas yang koefisien dari B kuadrat ini, yaitu 2, jadinya beta kuadrat 8 dibagi 2, pindah ruas jadi sini di ruas kanan, jadinya ini jadinya pokoknya ini dibagi ini, jadinya 8 per 2 dengan B kuadrat 8 per 2 jadinya 4, kemudian baru diakarkan 4, baru pangkat ini jadinya akar 4. B sama dengan 2. Di sini kan kita udah dapat beta sama dengan nilai beta sama dengan 2. Dan sini juga beta sama dengan negatif M per 6. Jadinya kita bisa cari nilai M dari kedua ini. Dari kedua yang ini dengan yang ini. Jadi kan sama-sama beta min M per 6 sama dengan 2. Ini kan nilai beta yang pertama dengan nilai beta yang kedua. Karena ini kan satu akar gitu ya. Berarti nilai mereka ini harus sama. Terus min M per 6 kita pindah ruas 6 nya ke 2, jadinya M 6 kali 2 atau 2 kali 6, jadinya min M sama dengan 12. Terus M nya sama dengan negatif 12. Jadi hasil nilai M nya sama dengan negatif 12. Kita kembali ke jawaban. Berarti jawaban ini adalah A, negatif 12. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau tidak jelas dari dari penjelasan saya berikan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.